Apa rasanya dihujat se-Indonesia? Apakah tidak star syndrome anak seumur kamu? Acara COC tuh settingan gak sih? Banyak lah yang bilang settingan. Iya. Tapi buat seorang aku yang baru di dunia ini, aku juga kaget ngadepin Mas Sarah skalanya Indonesia Raya. Tapi haruskah menikah sama Arab juga? Pokoknya dapet ridho sama papa aku deh kak. Bahagia apapun, bagus apapun, tapi kalau nggak dapet ridho orang tua katanya nggak bahagia. Tapi hari-hari itu papa aku bisa nelfon aku 3 kali, 4 kali, bukan nanyain kabar aku. Nggak apa-apa, itu hal yang biasa terjadi. Kamu nggak bakal kenapa-napa, Abah bakal selalu sama kamu. Tapi Allah itu baik banget kak. Aku dapet peringkat 3 nilai paling tinggi. Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Najla Bishir di TikTok. Lihat tamu kita siapa? Say hi ke kembaran aku. Halo, aku Syakira, kembarannya Kak Ala. Kita tuh ramai banget loh di TikTok dibilang kembaran. Kamu kembar sama aku, kembar sama Tasyi, kembar sama Dila Jaidi. Pokoknya TikTok membaca yang Arab-Arab semua mirip kamu pokoknya. ngerasa happy gak sih? Gimana? So far aku happy banget. Thank aku you. excited banget karena akhirnya aku ketemu Kak Ala. Sebenarnya ini kayak perbincangan lama, tapi akhirnya ketemu waktu yang sama-sama pas dan semoga kalian suka hari ini. Semoga suka ya. Aku tuh sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat buat kamu sudah menang COC juara 1. Kayak aku tuh bangga banget. Aku bukan siapa-siapa kamu, tapi aku tuh bangga banget. Kenapa? Jujur, aku bilang sama dia dan aku DM dia. Padahal kita belum sama-sama kenal. Kayak aku bilang, Syakira, aku bangga banget sama kamu. Kamu harus menang ya. Waktu itu kamu belum menang. Ingat nggak? Masih lagi proses kayak. Tapi aku tuh udah yakin. Aku tuh yakin. Pokoknya kalau nggak kamu, Safiera yang menang. Nggak tahu kenapa itu yakin banget di antara dua anak ini. Kayak dan ternyata bener. Kamu berhak untuk menang, worth it banget buat menang. Kayak congratulations banget. Thank you Kak. Rasanya apa menang COC? Gak nyangka. Gak nyangka ya? Sama sekali. Temen kamu pinter-pinter semua ya di sana ya? Banget Kak. Bener-bener mereka pinter-pinter banget. Terus kalau aku ngeliatnya kita semua sama pinter, cuman sekarang masalah performance selama lombanya aja. Oke. Berarti persiapan kamu lebih baik dari dia. Terus juga niat kamu lebih baik dari dia. Dan satu lagi faktornya aku yakin kamu lebih beruntung dari mereka. Betul nggak? Aku dibantu Tuhan. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Terus aku mau tanya. Kamu kan kedokteran UI loh. Kedokteran UI itu luar biasa banget. Kita orang awam tuh ngeliat kamu kayak anak kedokteran, udah pasti pinter ini. Itu tuh dipaksa, pengen sendiri, keturunan kah atau kayak gimana? Boleh ceritain sedikit nggak? Jadi aku sempat cerita beberapa kali, tapi mama sama papa aku dulunya dokter Kala. Oh iya, dia mamanya dokter apa, papanya dokter apa? Kepo. Papa aku dokter bedah syaraf. Namanya kasih tahu dong, barangkali ada yang butuh bantuan papa kamu kan ya. Sebenarnya papa aku udah banyak yang kenal juga karena papa aku juga jadi dosen di rumah sakitnya. Jadi teman-teman aku ada beberapa yang diajar sama papa aku juga. Dokter Saleh, silakan. Pamnya Saleh Al-Mohtar. Oh oke. Di rumah sakit mana tuh kalau boleh tahu? Papa aku sekarang lagi di Polri, Ramadjati, salah satunya, tapi ada beberapa rumah sakit lain juga. Oke. Kalau mama dokter apa? Mama dokter umum, nggak kuliah spesialis, soalnya mama ngurus aku. Oh, jadi ini sama-sama. Emang biangnya udah pinter ya, Say. Jadi ya udah, Masya Allah, Masya Allah. Mama dibikinin klinik sendiri sama Abah di dekat rumah gitu. Jadi biar mama tetap bisa ngurus anak-anaknya sambil buka praktek gitu. Sampai sekarang tuh prakteknya? Sampai sekarang. Wow, keren banget. Pantesan ya kita nggak raguin lagi, makanya Syakira sepinter ini karena memang bener loh. Gue itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Itu bener banget kalau menurut aku. Karena aku nggak pinter-pinter banget, tapi aku mungkin punya skill yang lain. Nah, anak-anak aku tuh ngeliatin aku mungkin ya. Jadi kayak mereka, apalagi ada anakku yang ketiga, itu dia lebih kayak percaya diri gitu. Terus kalau yang pertama gila belajar karena jujur secara akademis aku juga pas sekolah tuh pinter. Aku kalau nggak ranking 1 dulu nangis Syakira. Ya ampun, beneran ambis banget. Tapi mungkin rezeki aku nggak kayak kamu bisa untuk sekolah setinggi itu dan lain-lain gitu. Tapi alhamdulillah dengan itu aku bisa ada di titik ini sekarang. Aku pengen tanya deh, aku pengen tahu acara COC tuh settingan gak sih? Banyak lah yang bilang settingan. Iya.
Nggak settingan sama sekali. Oh nggak settingan. Aku bingung ngangguk-ngangguk kalau settingan. Aku nganggukin pertanyaannya. Jadi kayak cewek itu bener-bener nggak settingan sama sekali. Dalam prosesnya pun aku sempat ada kekhawatiran karena ini bentuknya game show. Aku cerita ke mama aku perlu approve nggak ya? Karena aku takut kalau game show biasanya ada settingan atau ada bumbu-bumbu yang mungkin nggak menguntungkan. Tapi ternyata dalam prosesnya ini bener-bener nggak settingan, semurni itu, real itu, dan aku benar-benar datang ke situ nggak tahu semua surprise yang udah disiapin sama tim Ruang Guru. Oh jadi semua pertanyaannya, semua kompetisinya apa bener-bener nggak ada bocoran gitu sedikit? Bahkan aku nggak tahu tim luar negeri bakal datang, Kak. Mereka tim Ruang Guru bener-bener ngumpetin tim luar negeri. Aku sempat ketemu di hotel, ada orang pakai celana pendek dan kaos gitu kan, lagi ngambil makan. Tapi aku nggak kenalin mukanya, karena kebetulan yang turun ke bawah itu Chris sama Nando. Nah, Chris sama Nando ini aku nggak pernah ketemu sebelumnya. Mungkin kalau yang turun ke bawah Nabil, aku bakal kenal. Oh, yang anak Harvard itu ya? Anak Oxford. Oxford, ya. Yeah. Kalau yang turun Nabil, mungkin aku bakal kenal, karena yang turun Chris sama Nando dua-duanya aku nggak kenal, jadi kita cuma papasan, terus kita nggak saling kenal, jadi kayak aku cuma ngelihat mereka lewat, terus aku nggak tahu. Jadi benar-benar pas anak luar negeri datang, aku no clue sama sekali bahwa bakal ada anak luar negeri di situ. Jadi beneran tidak settingan ya? Nggak, mereka diumpetin. Tim Ruang Guru entah gimana caranya benar-benar diumpetin, ruangannya beda, tempat make up-nya juga beda, karena ngumpetin dari tim dalam negeri. Karena kan gosip-gosipnya game show gitu kan titipan ya, banyak ya yang game show masak, game show nyanyi, itu kan banyak titipan-titipan, tapi ternyata Ruang Guru fix enggak gitu ya. Keren banget sih buat Ruang Guru, congratulations. Semoga yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya segong ini gitu. Amin. Tapi aku mau nanya, aku kan ngeliat kayak kalian tuh kayak saling support, saling apa pas lagi kompetisi. Kayaknya aku rasa nggak mungkin deh kalau kompetisi saling support itu, pasti ada persaingan dong. Aku di tahap nggak percaya kayak Kala, karena biasanya aku udah biasa ikut lomba di Kala, dan itu udah biasa terjadi. Bahkan bercandaannya kayak pokoknya gue yang harus menang, jangan lu gitu kan. Itu bercandaan anak olimpiade udah biasa. Tapi during COC itu bener-bener kayaknya orang tuh udah nggak peduli menang kalah karena saking serunya di sana. Jadi kayak regardless menang atau kalah, yang penting kita sama-sama yang terbaik. Terus kita udah seru sendiri sama permainan kita. Bahkan tuh setiap ada elimination round, kita tuh bercanda. Ini kita kalau ke eliminasi kita berenang bareng ya besok gitu. Oh gitu. Berarti kalian tuh emang sangat support, sangat support satu sama lain, karena kita bener-bener syuting kan kita cuman sama kita gitu. Orang-orang itu doang yang kita temuin selama 4 hari, pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Jadi ada rasa ikhlas dong kalau misalnya kayak kalau lo yang menang gue nggak apa-apa deh. Ada rasa itu? Ada. Aku di tahap pas aku final tuh, aku nyerahin semuanya sama Allah, dan aku bilang kayak siapapun yang menang itu udah deserve buat menang. Kalaupun Axel yang harus menang, aku ikhlas. Kalau aku menang berarti itu emang udah rezekiku. Bener-bener setenang itu, Kak. Berarti udah di titik itu ya. Berarti mereka tuh bener-bener saling support. Ya saingan pastilah ya, nggak mungkin gak saingan. Kita pasti anak-anak kayak gini pengen nunjukin kayak pinteran mana nih gue sama lo gitu kan. Tapi di titik yang itu tadi Syakira bilang, Syakira udah kayak di titik ikhlas gitu. Kalau ada rasa pengen menang, pasti aku yakin setiap individu punya. Cuman ternyata cara menyampaikan mereka tetap bisa nge-support satu sama lain. Even seorang Sandy, sahabatnya Axel. Tapi pas aku menang pun Sandy bener-bener genuine ngucapin congratulations ke aku gitu. Bagus kalau gitu. Berarti mental mereka bagus gitu kan, sportif gitu. Mau minum dulu nggak sebelumnya? Yuk kita minum dulu yuk. Ya ampun, Cangkira lucu banget. Soalnya acaranya namanya TikTok. Kita harus ada kayak ngeteh cantiknya sedikit. Aku kalau mau punya rumah, kayak mau punya cangkir kayak gini lucu banget, pink-pink gitu. Ini nggak terlalu manis, karena kita punya dessert yang manis-manis. Terima kasih, Kala. Yuk kita minum dulu, biar nggak tegang gitu ya, karena udah capek dia lomba tegang-tegang. Maaf ya Kak, izin minum semuanya. Dia tuh baik banget loh, sopan banget loh. Kalian harus baik ya sama Syakira. Aku mau nanya nih. Kita juga netizen kan ngeliat nih ya semua ya. Kamu ngerasa nggak sih kamu dan teman-teman kamu itu star syndrome? Jujur-jujuran aja nih ya. Apakah tidak star syndrome anak seumur kamu? Kalau dibilang star syndrome, menurut aku juga nggak ngerti definisi secara pastinya, Kak. Yang pasti semua yang ada di sana nggak nyangka bisa berada di posisi ini. Betul. Yang pengen aku highlight di sini, entah kesalahan apapun yang dibuat satu sama lain, entah mereka ngerasain star syndrome atau enggak, yang aku suka dari mereka adalah mereka saling ngingetin satu sama lain kalau ngerasa sikap salah satu yang lain tuh udah over dan berlebihan. Benar. Aku juga melihat sih ada beberapa yang memang aku rasa kayaknya
Iya, aku mewajarkan banget loh. Star syndrome aku wajar banget, apalagi dengan anak seumur kamu gitu ya. Tiba-tiba followersnya naik, tiba-tiba dicintai satu Indonesia, tiba-tiba dilulukan satu Indonesia kayak, wah panutan kita. Terus makanya aku bilang aku wajar sih Star syndrome. Mungkin ada yang live penontonnya 100.000, kayak shocking gak sih? Pasti shocking kan? Tapi mereka bahagia kan Kak? Mereka pasti bahagia banget karena misalnya nih contoh Maxwell, aku tuh udah kenal dari lama. Kita udah bikin konten bareng dari sebelum COC. Maksudnya Maxwell dengan kontennya, aku dengan kontennya, niche kita beda. Suatu hari sampai Maxwell sampai di titik ini, aku tuh seneng banget Kak. Karena aku tahu banget dulu chatan kita adalah Maxwell tuh suka bercandain, Kak aku pengen terkenal gitu. Kita sama-sama tahu itu nggak mungkin. Karena kita berdua adalah anak lomba yang sibuk bikin paper berdua gitu. Ternyata itu beneran tercapai. Jadi aku tuh bisa ikut ngebayangin senengnya Maxwell tuh kayak gimana gitu. Itu yang benar-benar kayak, ya ampun, ternyata apa yang kita bercandain dulu bisa tercapai ya gitu. Tercapainya lebih dari harapan, ekspektasi kita gitu Kak. Iya. Berarti kalian harus say thanks sama Ruang Guru gak sih? Yang udah bikin kalian seterkenal ini gitu loh. Jangan sampai kacang lupa kulit ya, aku kasih tahu. Kasih banget pokoknya buat Kak Iman, Kak Belva, tim Ruang Guru itu benar-benar supportnya. Bukan cuman fisikal tapi emosional pun mereka ada Kak. Contohnya kayak gimana tuh? Contoh misalnya aku lagi bingung sesuatu, aku tuh ngerasain sesuatu, Kak Iman sama Kak Belva tuh open buat aku ceritain atau dimintain saran. Se-open itu, bahkan ditawarin gitu. Karena mereka berdua otomatis adalah dua orang yang udah biasa jadi public figure kan. Betul. Mereka udah lama ngerintis karir ini. Jadi kita juga banyak belajar dari mereka berdua dan mereka open banget. Kalian semua lolos semua, kalau misalnya mau tanya sama kita berdua ya tanya aja gitu. Kita open, kita ngerti posisi kalian. Kita ngerti kalian kaget loh, kalau mau tanya aja gitu. Jadi mereka udah tahu ya kalian pasti kaget lah. Makanya kalian mungkin mereka bisa ngebatasin kalian biar nggak terlalu keluar jalur kali ya. Mereka banyak ngasih saran masukan buat kita juga. Yang menurut aku bersyukur banget dalam prosesnya bukan selesai sampai COC, bahkan setelah COC mereka tetap ngedampingin kita. Iya sih, di sini aja Shakira ada bodyguardnya loh dari Ruang Guru. Ini Karai, say hi dong Karai, hi gitu. Hai. Tuh, ada support yang number one ini Kak dari sebelum COC. Tuh mantap. Shakira, terus kita semua tahu ya, pas kamu lagi merintis itu banyak banget ups and down-nya, yang kamu stres, misalnya yang kamu nangis, yang kamu pusing sama lombanya, baik internal maupun kamu memiliki masalah eksternal gitu kan. Apa rasanya dihujat se-Indonesia? Masalah, aku udah biasa hadapin Kak. Namanya masalah pasti seorang manusia pasti pernah ngadepin. Dan aku sebenarnya tahu kamu itu sebetulnya itu biasa aja. Niatnya tuh itu cuma ngomong ya antar temen, betul gak sih? Pokoknya kayak aku biasa ngadepin masalah, tapi buat seorang aku yang baru di dunia ini, aku juga kaget ngadepin masalah skalanya Indonesia Raya. Tapi ya jadi pembelajaran berharga juga buat aku. Aku nggak sepenuhnya benar, aku nggak benar, tapi aku diajarin cara minta maaf, aku diajarin cara introspeksi diri. Terus aku juga dapat omongan semua orang bakal jatuh. Betul. Tinggal kapannya aja. Dan aku disuruh bersyukur karena aku dikasih kesempatan buat jatuh duluan, aku dikasih kesempatan buat belajar duluan. Kamu jatuh duluan dan kamu bangkit lagi langsung. Iya nggak sih? Banyak orang juga Kak, dibantu sama orang-orang yang support aku juga. Ternyata orang yang support aku tuh banyak banget, dan kejadian itu tuh pas aku lagi ujian Kak. Apa rasanya tuh? Teman-teman aku tahu banget gimana aku belajar buat ujian. Aku lagi stase di rumah sakit Cijareng yang jauh dari Jakarta. Mereka tahu banget gimana aku menghadapi itu, dan itu tuh H-3 aku ujian stase anak. Jadi stase anak itu terkenal di FKUI adalah stase paling susah. My God, karena kamu sehebat itu kali, jadi cobaannya double mungkin. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi akhirnya aku tetap berusaha belajar, karena gimana pun kewajiban aku sebagai seorang dokter belajar Kak. Tapi tentu ada rasa nggak tenang, tapi jadi pembelajaran buat aku juga, gimana pun aku harus tetap bisa ngadepinnya. Betul. Tapi Allah itu baik banget Kak. Iya pasti. Tahu nggak apa yang terjadi di akhir stase anak? Aku dapat peringkat 3, nilai paling tinggi. Masya Allah. Itu yang benar-benar aku nggak nyangka. Pas dipanggil tuh aku benar-benar nggak nyangka, karena aku tahu gimana guling-gulingnya aku pas stase anak sambil ngadepin masalah yang aku nggak tahu aku bisa atau enggak, sambil belajar. Tapi aku mau berterima kasih juga karena aku nggak sendirian. Banyak banget yang support kamu kan, karena mereka tahu itu sebetulnya ya ceplosannya anak muda gitu loh. Tapi kamu saat itu nggak main sosial media dong?
kamu stop dulu nggak sih untuk nggak megang sosial media dan ngelihat komen-komen Aku dibantu banyak orang, Kak. Kalau rasa ingin lihat pasti ada masanya pengen gitu. Tapi aku punya teman-teman baik. Teman FK aku baik-baik banget. Teman-teman cewek-cewek aku baik-baik banget. Mama papa aku support. Papa aku jarang telepon aku karena biasanya beliau operasi, lebih seneng ngobrol langsung di rumah. Tapi di hari-hari itu papa aku bisa nelpon aku 3 kali, 4 kali, bukan nanyain kabar aku. Tapi papa aku bilang, itu nggak apa-apa, itu hal yang biasa terjadi. Kamu nggak bakal kenapa-napa, abah bakal selalu sama kamu. Abahku, yang maksudnya abahku tuh bukan orang yang romantis banget. Kakak tau lah, papa-papa Arab pada umumnya gitu. Ini gue yang nangis loh ya. Kalau mamaku udah pasti nggak usah ditanya lah Ya, gitu. pasti lah. Bahkan adikku bisa ngechatin aku, Kak. Kakak nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang jahat banget ngomong sama kakak kasih tahu aku, biar aku yang ngechat dia Ya, lagi. pastilah, adek pengen bantu kakaknya. Tapi aku nggak nyangka adikku sesupport itu sama aku. Aku tahu adikku bakal selalu dukung aku, tapi aku nggak nyangka dia sampai mau sejauh itu berurusan. Aku nggak kepengen adikku kena masalah kayak aku. Biar kalaupun ada masalah, aku pengennya aku aja. Adikku jangan sampai kena. Aku pengennya adikku tetap baik-baik aja Tuh gitu ya, kan, Kak. denger ya guys. Jadi sebetulnya itu kamu nggak niat kan? Aku apapun itu, entah aku bermaksud atau enggak, aku nggak bisa membenarkan apa yang aku lakukan. Aku tetap minta maaf. Itu jadi pembelajaran berharga buat aku. Kedepannya pun sekarang aku jauh lebih berhati-hati dalam berperilaku, karena mungkin itu sesuatu yang biasa orang lain lakukan, tapi sekarang aku dapat banyak atensi, dapat banyak support. Kamu dan sekarang udah jadi motivasi. public figure. Tapi Jadi aku nggak nyangka juga aku bisa di tahap itu. Jadi aku masih banyak belajar. Yang aku yakin mungkin kedepannya aku bakal tetap ngelakuin kesalahan, Kala. pasti Aku bakal tetap ngelakuin kesalahan, tapi aku berharap ketika aku diingatkan aku bisa kuat. Betul. Aku bisa jadi sosok yang lebih baik, aku berprogres lebih baik ke depannya, dan aku bersyukur dalam prosesnya pun teman-teman ngedukung aku. Amin. Berarti support temennya tuh luar biasa, support keluarganya juga luar biasa. Support pendukung aku yang Support aku netizennya nggak nyangka ada juga. di sini juga. Aku nggak nyangka loh, Kak. Aku tuh bener-bener nggak nyangka. Aku bener-bener punya pendukung kayak gitu yang ngebentuk, bener-bener sampai kebentuk gitu. Dan mereka belain aku habis-habisan during that time. Aku bener-bener makasih ya, walaupun kalian nggak kenal aku, kalian mungkin belum pernah ketemu aku. Makasih udah bantuin aku during my hard times. Makasih buat kata-kata baik. Ada yang ngechat sampai berbubble isinya nyemangatin aku, kasih support aku. Aku nggak nyangka bisa ketemu kalian, dan makasih banget. Mungkin kelihatan biasa aja, tapi buat aku yang lagi ngalamin masa-masa sulit, itu berharga banget. Betul banget. Mungkin kalau misalnya kita lagi nggak masa sulit atau lagi biasa aja, ya udahlah itu biasa aja netizen gitu. Tapi di saat masa kita sulit, netizen nulis kayak gitu, kayak walaupun ya panjang dan apa, itu bener-bener kena ya di hati kita ya. Kena banget, Kak. Bahkan teman-teman cewek-cewek yang aku baru kenal, mereka nggak takut di hate karena ngebantu aku atau gimana pun, Kak. Oh my God. Padahal mereka takut karirnya jatuh atau apa, pasti nggak ada rasa kayak gitu ya malah ya. Nabil, kan pas itu Nabil nggak di Jakarta. Nabil itu nelpon aku dari Oxford. Setelah kejadian itu viral, Nabil langsung nelpon aku dari Oxford. Terus Nabil bilang kayak, "Syak, lu nggak apa-apa?" Oh my God. Itu dari Oxford, Kak. Padahal aku tahu perbedaan jam Indonesia Oxford adalah gitu. Dia juga punya kesibukan masing-masing. Tapi aku merasa kayak, oh ya lo beneran temen gue. Lo bahkan sempetin nelpon gue even 3 menit cuman buat nanyain kabar gue. Terus akhir-akhir pokoknya dia bilang, yaudah yang penting lo nggak apa-apa. Kalau kenapa-napa bilang gitu. Oh my God. Ada nggak yang nggak peduli juga? Aku kan pas itu sama 12 besar itu, mereka benar-benar saling support. Bahkan pas itu juga ada Chris juga. Chris itu sampai ngambil HP aku, yang nge-uninstall Instagram tuh Chris. Oke. Karena aku nggak pernah ngadepin hal-hal kayak gini kan, Kak. Tapi kan kamu ting notification ya. Iya. Tapi pokoknya aku bersyukur banget, banyak yang bantuin aku, banyak yang support aku. Dari teman-teman cewek juga, mereka ngerti. Karena kita kena masalahnya juga pas itu bareng-bareng. Kita bareng-bareng, pokoknya apapun yang terjadi kita bareng-bareng. Tuh, ya jadi udah clear ya. Terus juga aku mau nanya deh, apa rasanya kita dimirip-miripin? Pengen tahu aja sih, kayak kamu happy kah atau biasa aja kah, atau kayak oh iyalah kita sama-sama Arab ya, paling orang ngelihatnya mirip gitu. Ya Allah, semoga jagonya tangannya Kak Ala turun ke tangan aku jadi jago masak. Ya. Tangan aku sama otak kamu ya, otak kamu buat aku juga sama anak-anak aku. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga
menular tangan. Katanya kan kalau masak tuh walaupun resepnya sama, tapi kalau hatinya beda, tangannya beda, rasanya beda kan Kak? Beda. Betul. Makanya itu dia. Kadang aku kalau ke kitchen melihat kayak perbedaan antara tanganku dan tangan baker aku. Itu kayak itu bisa naik hitam Bu Ala di situ kayak. Makanya kalau aku udah ke kitchen tuh pasti kayak Bu Najla ke kitchen. Ayo kita langsung ini gitu. Aku pokoknya abis dimiripin aku berdoa ya Allah semoga menular tangan-tangan cantik ini, kesuksesannya menular. Amin. Tapi sebelumnya udah tahu Bittersweet? Tahu lah Kak. Oh, tahu ya, alhamdulillah ya Allah. Jadi kita cobain dulu produk baru ya Bittersweet. Yuk. Ini aku punya brownies cookies. Namanya brownies cookies cocol. Ini buat dijual di TikTok. Kamu mau rasa keju apa rasa coklat? Coklat. Oke. Fun fact, aku nggak suka keju Kak. Oh iya. Oke. Kenapa tuh? Gak tahu. Maaf ya teman-teman, aku nyobain duluan. Semoga kalian tidak iri sama aku. Ini launchingnya 9.9 ya? 2 hari ini tanggal 7, bener nggak ya? Ini tanggal berapa? Sekarang tuh tanggal berapa? 3. Tanggal 3, oh 6 hari lagi. Maaf ya, orientasi waktuku udah jelek. Susah ya di ininya ya? Bukan, aku nggak punya kuku. Oh iya sih, aku bantu. Maaf ya Kala, iya dong. Ini Kak, tanganku. Soalnya megang pasien kan di rumah sakit. Oh iya, nggak boleh ada kukunya ya? Nggak boleh ada kukunya. Oke. Takut kena pasien, takut iya. merukai. Maaf ya Kala, terima kasih banyak. Yuk kita cobain duluan yuk. Nah ini tuh rasanya chewy. Karena pada bilang coklatnya kurang, tambahin. Makanya sekarang aku taruh coklatnya sendiri. Ini coklatnya udah nggak kurang sih Kak. Harusnya gitu ya. Aku suka banget sesuatu yang dipisah kayak gini, soalnya aku bisa ngatur konsentrasi. Manisnya sesuai sama apa yang aku inginkan. Lihat nggak? Anak pinter mah beda, say. Semuanya ada aturannya. Kayak aku mau nanya nih, kita kan Arab nih ya. Kita tahu sendiri latar belakang keluarga kita. Kamu nih gak takut nyari calon suami standar kamu nih gimana gitu loh. Siapa? Gue lagi mikir-mikir siapa ya Arab nih yang capability-nya lebih dari Shakira. Aduh. Kalau nggak dia minder loh. Betul apa nggak? Kalau dia minder berarti bukan buat aku Kak. Gitu ya. Tapi haruskah menikah sama Arab juga? Kita doakan yang terbaik untuk aku yang gitu, dapat ridho mama. Sangat bijaksana sekali. Pokoknya yang dapat ridho mama papa aku deh Kak. Soalnya katanya kalau sebahagia apapun dan sebagus apapun, tapi kalau nggak dapat ridho orang tua katanya nggak bahagia. Tapi gini loh, menikah itu harus yang standar. Karena kalau misalnya kita nggak standar, ambis kita itu dirasa berlebihan, terus juga nangisnya kita dirasa berlebihan, semuanya dirasa berlebihan kalau kita nggak satu pemikiran gitu loh. Dan itu benar terjadi. Aku setuju. Setuju kan? Setuju. Nah, kalau kamu kawin sama orang yang biasa-biasa aja, nggak kayak kamu ambis, kamu disangka wanita gila, Shakira. Jujur. Beneran. Saya pun begitu. Kalau misalnya, aku tuh sama suami aku, untungnya suami aku tuh orangnya sabar. Jadi wanita-wanita kayak kita itu harus memiliki laki-laki yang memang sabar. Yang bisa menerima. Karena kita tuh tujuan hidup kita benar-benar kayak ini harus tercapai. Begitu kan? Pokoknya kalau hari ini punya ide, besok dilakukan gitu kan Kak? Gitu. Kalau nggak gercep, Bu Ala bagaimana menjadi meraung tuh gimana? Barangkali di sini kan ada ibu-ibu gitu ya yang punya anak perjaka yang mau ngelamar Shakira, harus tahu dulu standarnya, jangan asal-asalan. Nih bibit unggul Beb, nggak bisa yang main-main ya. Awalnya aku mau mencari sendiri, tapi seiring aku bertambahnya umur, aku melihat capek Kala. Gitu ya? Jadi aku tapi pernah mencoba? Enggak sih. Jadi aku memutuskan ke depannya. Takut mamahnya nonton. Aku memutuskan ke depannya kalau misalnya Kala nih punya calon, kabarin aja, aku kasih nomor telepon mamaku. Oh gitu. Iya. Tapi pernah dong kenal-kenalan sendiri. Yang ngedeketin nggak mungkin dong sekarang nggak ada yang ngedeketin. Aduh. Jangan berbohong lagi. Kalau kenal-kenalan ya kenal-kenal aja Kak. Tapi biasanya aku suka cerita juga sama mama apa yang terjadi. Kita punya obrolan secret. Terus pokoknya kalau Kala punya kenalan, kabarin aku kasih nomor mama. Nomor mama kamu aja deh, kasih aku. Nomor mama aku boleh. Soalnya Kak aku berprinsip kan kalau misalnya kita punya jodoh harus dapat ridho sama orang tua. Pastilah. Terus pas aku hidup ini ternyata dapat ridho orang tua tuh nggak semudah itu. Oh gitu ya. Karena orang tua itu lebih selektif terhadap daripada kitanya sendiri kan. Kalau kita lebih tahu sebetulnya. Karena mungkin pengalaman hidupnya lebih panjang. Hidupnya lebih panjang. Kayak kalau misalnya aku lihat orang, aku bakal bilang kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Aku mau kasih ingat buat kamu ya, kalau masalah jodoh jangan pernah ngelawan orang tua deh. Karena
bener-bener ridho Allah, ridho orang tua. Karena orang tua tuh lebih bisa menilai pakai hatinya daripada kamu. Kalau kamu kan pakai cinta, Iya, cuma bener. saat itu doang, gitu kan. Tapi kalau orang tua kamu pasti tahu yang terbaik buat kamu, pasti tahu yang kira-kira bakal nyenengin anaknya. Jadi aku sih titip pesen, jangan pernah ngelawan mama papa deh kalau masalah itu. Jadi bener-bener harus yang mereka bener-bener oke, approve, ridho, baru kamu jalan. Kalau enggak, jangan. Gitu. Oke, Nasihat setuju kan? dari itu tuh. Setuju kan? Aku Setuju, tuh Kak. dulu gitu. Pernah kayak, maunya yang ini, gini. Tapi aku mikir lagi pas mau nikah kayak gue gak berani deh ngelawan orang tua. Ya udah pilih orang Seumur tua. hidup, Kak. Buat seumur hidup. Terus kalau kenapa-napa kita baliknya kemana? Kalau bukan ke keluarga kita. Betul nggak? Benar. Nah, makanya kita realistis aja gitu loh. Aku sih berharapnya pokoknya siapapun orangnya itu semoga bisa membahagiakan aku dunia akhirat, tapi bukan cuman aku, tapi bisa kenal dekat sama adik-adikku yang udah selama ini menyayangi aku, mama papaku, semoga mereka tetap deket. Aku tuh pengen banget kayak kita ada jalan-jalan keluarga besar gitu loh, Kak. Amin. Aku, suamiku, keluarga besar suamiku, keluarga besar mamaku. Nggak tahu kapan tercapai, tapi nanti kita lihat Ya, aja. semoga ya bisa terwujud ya. Amin. Amin, semoga rezekinya ada, rezeki berkah waktunya juga ada. Amin, amin, amin. Amin, amin ya Allah. Aku ngeliat kamu nih kayaknya peran mama kamu luar biasa ya di hidup kamu ya. Sangat luar biasa. Apa arti mama sih buat kamu? Aku sampai di tahap mungkin nggak tahu harus berbuat apa kalau nggak ada mama sih, Kak. Kayak apa ya? Aku ngerasa keberhasilan yang aku raih sekarang itu peran doa mama tuh Masya gede Allah. banget. Ada hari-hari dimana aku pernah loh, Kak, lomba nggak ngasih tahu mama. Kalah? Karena aku ngerasa itu Apa lomba menang? kecil. Oke. Kayak ini lomba kecil yang mungkin nggak perlu doa mama, aku bisa menang. Tapi ternyata aku kalah. Padahal itu lomba kecil, Kak. Lihatlah lomba COC ini yang aku nggak pernah nyangka menang, tapi doa mamaku berjalan dengan menembus langit mungkin. Subhanallah. Dan ternyata ini turun menurun, mamaku ke nenekku juga kayak gitu. Jadi misalnya nih, Kak, aku hari ini mau lomba COC nih. Aku lomba COC nih, aku telepon mamaku, minta doain mamaku. Mamaku telepon mamanya. Oh, Nenekku. double ya doanya ya. Langsung Double naik. kill. Biasanya kayak gitu, itu yang terjadi dulu pas masih ada nenek dari papaku, kita nelpon nenek dari papaku juga. Jadi semuanya diteleponin gitu. Masya Allah. Jadi itu turun menurun karena dulu mamaku sering cerita ke neneknya, aku jadi sering cerita ke mamaku juga karena aku ngelihat mamaku cerita ke neneknya. Jadi menjadi contoh. Menjadi Jadinya contoh. menjadi contoh. Dan aku sama nenekku kita peluk-pelukan. Deket banget ya. Peluk-pelukan udah pokoknya aku manggilnya jidah gitu kan, jidah. Jidah. Terus jidahku ini tau lah, Kak, jidah Arab. Kalau misalnya kita datang ditanya mau makan apa, Iya. itu makan semua orang. Iya. Nah aku nih seneng banget sop. Oh. Sop buatan jidah nih rasanya beda kan. Iya. Tapi aku bilang nggak pakai kentang, Oke. karena aku nggak suka kentang. Sop nggak pakai kentang. Nah dibuatin lah itu 3 hari berturut-turut gitu kan. Karena aku seneng banget. Hari keempatnya aku bilang mau dimasakin apa, aku tetap bilang sop kan. Aku nih orangnya kalau udah suka sama sesuatu nggak bakal Terus? ganti, Kak. Aku Oh, nggak pernah oke. ganti menu. Misalnya nih aku udah suka sama suatu restoran, aku suka satu menu, aku nggak pernah ganti sampai sekarang gitu. Oke. Aku akan pesan menu yang sama berkali-kali. Nah pas hari keempat nenekku bilang kayak gini, kan kemarin udah sop, nggak mau ganti, dimasakin lah semua lauk gitu. Tapi tetap dimasakin sop. Akhirnya aku tetap makan sop. Berarti dia setia ya. Setia sama sop. Berarti mama tuh luar biasa banget ya. Anakku tuh pernah ngomong, kayak anakku yang gede tuh pernah ngomong, nggak tahu tiba-tiba aja aku aja kaget dia ngomong gini, Mi, aku nggak ada mami, aku mati nih. Sampai ngomong gitu loh. Aku kayak, Kak, kok kakak ngomong gitu sih, nggak ada mami mati? Aku nggak bisa, Mi, hidup nggak ada mami, aku nggak bisa, katanya. Bingung, Kak. Gitu. Emang bener kamu juga sampai begitu? Bingung. Kalau nggak ada mama tuh Bingung bingung. ya, nggak ada mama. Bingung, karena kan biasanya kalau misalnya nih kita bingung sesuatu, pasti cerita orang pertama yang diceritain mama kan. Ya. Dan mama tuh, aku nggak mempan loh, Kak. Biasanya kalau aku minta pendapat sama orang lain, itu aku tetap bisa nerima gitu. Aku dengerin pendapat orang lain. Tapi kalau udah pendapatnya mama, aku ngerasa mamaku yang paling ngerti aku dunia dan akhirat. Jadi kamu langsung approve? Langsung approve. Oke. Biasanya aku kadang adalah, Kak, gejolak-gejolak tidak ingin meng-approve karena tidak percaya omongan mama. Nah. Tapi pada akhirnya aku tetap approve. Walaupun aku bilang ke mama, aduh mama aneh deh pemikirannya. Nah. Tapi tetap approve akhirnya. Dan akhirnya hasilnya? Hasilnya sesuai keinginan, terus aku malu sendiri karena nggak approve. Nah itu dia, makanya harus nurut sama mama pastinya nih ya, buat semua yang di rumah juga. Nah ada pertanyaan ini, udah pertanyaan terakhir ya. Kamu ada rencana apa sih ke depannya? Kayak kamu ambil S2 spesialis dokternya tuh apa? Terus mau ngapain lagi gitu? Aku pengen, sekarang aku lagi kan koas, Kak, bentar lagi internship. Koas tuh susah banget ya, berat ya?
Kamu kelasnya di mana sih? Di RSCM, tapi muter-muter ke rumah sakit lain juga. Di Jakarta juga? Di Jakarta juga, kadang di Tangerang gitu. Pokoknya kita muter-muter, tergantung dapet jadwalnya di mana. Sekarang aku lagi di stase kandungan, aku jadi ketua rotasi di stase kandungan, tapi aku nggak sendiri. Tentu ada pengurus-pengurus lainnya. Kebetulan aku diamanahin jadi ketua sama teman-teman aku, dan insya Allah kedepannya pengennya jadi dokter kandungan. Oh, dokter kandungan. Tapi ya masih proses Kak, doain. Semoga yang nonton juga doain aku ya. Insya Allah. Yakin gak mau bedah plastik atau apa yang duitnya lebih banyak mungkin zaman sekarang? Aku ngelihat kenapa akhirnya aku milih dokter kandungan tuh awalnya karena pas masa preklinik tuh pas kuliah doang. Aku tuh satu-satunya modul yang nggak belajar pas mau ujian tuh stase kandungan. Dan kamu bisa? Karena aku udah belajar tiap hari Kala. Jadi aku nggak belajar pas mau ujiannya karena aku udah belajar tiap hari. Jadi tiap hari tuh aku saking funnya tuh sampai ngebuka textbook, apa itu fun. Oh, kamu suka karena aku suka. Tapi ada modul-modul tertentu yang aku bener-bener nggak bakal buka textbook kecuali mau ujian. Kayaknya kalau dia jadi dokter kandungan nanti anak-anak aku boleh lah ceknya sama Kira ya. Boleh ditunggu ya saudara-saudara. Terus aku ngeliat persentase dokter kandungan yang cewek itu nggak sebanyak itu. Dokter-dokter kandungan cewek tuh hebat banget kan Kak. Terus aku udah aku suka membayangkan diriku di masa depan Kak. Oh gitu. Aku suka membayangkan diriku di masa depan. Soalnya aku merasa kayak kalau aku sering bayangin siapa tahu kejadian beneran gitu. Amin, amin, afirmasi. Amin ya Allah. Aku udah membayangkan diriku adalah seorang dokter kandungan cewek. Terus aku tuh seneng banget ngobrol kan. Aku berharap ngebangun relation sama pasien tuh bukan sebatas kayak lu kontrol ke gue, tapi lu percaya sama apapun keputusan gue. Tapi tetap approval lu, karena saking percaya lu sama gue, lu nggak ragu sama keputusan yang gue kasih gitu loh Kak. Ibaratnya kalau pasien datang ke aku berharapnya dia tenang. Apapun yang terjadi, dia tahu aku sebagai seorang manusia pasti ngelakuin yang terbaik. Sisanya dikasih ke Allah gitu. Betul. Saya tawakal gitu ya. Iya. Di rumah sakit mana kamu pengen praktek? Di rumah sakit apa gitu? Karena ini kamu jadi dokter kandungan ini udah langsung ditangkap nih sama rumah sakit. Aku pengen kembali ke FKUI RSCM sih Kak. Oh, RSCM ya. Aku pengen banget balik lagi ke FKUI RSCM karena itu tempat guru-guru hebat belajar banyak hal juga. Dan aku berharap punya kesempatan belajar juga di sana sama guru-guru hebat aku. Bahkan sekarang pun aku sebagai seorang koas ditawarin kayak kamu mau nggak bantuin saya? Ya ampun Kak, aku seneng banget dikasih kesempatan untuk belajar gitu ya. Kesempatan belajar yang mungkin menurut aku ngajak koas tuh nambah workload dosen ya, karena harus ngajarin kan. Kalau ngajak PPDS kan pasti mereka udah lebih banyak ilmunya dibanding koas-koas kayak aku. PPDS apa tuh PPDS? PPDS itu residen dokter yang lagi kuliah spesialis. Oh, oke. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin, bukan pertanyaan sih, apa kira-kira tuh pesan kamu buat temen-temen yang lagi di rumah yang pasti banyak ya Syakira di rumah nih yang pada menggila-gilai kamu, kayak panutannya saat ini adalah Syakira. Tapi kalian semua harus ingat ya, di rumah Syakira ini manusia. Bisa aja Syakira buat kesalahan, bisa aja ada kata-kata Syakira yang memang salah. Jadi Syakira ini manusia, jadi kamu jangan ekspektasi terlalu tinggi karena Syakira ini manusia biasa. Tapi aku pengen tahu kayak mungkin ada pesan-pesan ke teman-teman yang mengidolakan kamu. Makasih udah dukung aku sejauh ini. Aku nggak nyangka dikelilingin sama orang-orang kayak kalian. Beneran nggak pernah terlintas di otak aku bakal berada di tahap ini dikelilingin sama kalian. Tapi yang pasti aku manusia, aku bakal tetap ngelakuin kesalahan. Tapi makasih udah membersamai aku dalam proses belajarku juga. Aku nganggep hal-hal yang aku laluin sekarang adalah proses belajar aku juga. Aku masih belajar jadi seseorang yang lebih baik dari hari ke hari. Aku belajar dari Kala, dari banyak orang yang aku temuin juga, supaya aku bisa menjadi sosok manusia yang lebih baik. Kadang pun aku masih suka jahat, tapi aku berusaha menjadi orang baik. Masih belajar, pokoknya pengen, cita-cita aku pengen banget tau Kak, kalau misalnya aku lagi ngobrol sama orang, aku selalu berdoa kayak doain aku jadi orang baik, karena aku sekagum itu sama orang yang emang baik. Jadi orang baik emang susah banget. Biasanya kalau misalnya, tapi aku takut Kak kalau berdoa, ya Allah aku pengen jadi orang baik tuh aku takut, karena kata biasanya kalau kita berdoa kayak gitu malah diuji gitu ya. Iya, jadi aku berdoa ya Allah semoga aku jadi orang baik, tapi jangan uji aku terlalu banyak. Salah ya doanya, nggak tahu lah, makanya nggak apa-apa. Allah tuh kita nggak usah ngomong aja tuh, Allah udah ngerti tahu apa isi hati kita. Jadi kayak udah ngomong aja gitu, katanya sih begitu. Terus gitu. Buat teman-teman COC aku, terima kasih udah berada di titik 0 bareng aku sampai akhirnya sekarang kita ada di titik ini bareng-bareng. Buat 49 teman-teman aku lainnya yang mungkin aku nggak ngobrol sama kalian semua, kita pernah ngobrol pasti, tapi nggak ngobrol intens sama kalian semua. Ada yang orang-orang aku emang ngobrol intens. Makasih udah
nemenin aku, nanyain kabar aku. Aku juga akan berusaha jadi teman yang baik buat kalian juga. Buat yang di luar negeri, segera balik ke Indonesia. Buat yang di luar Jakarta, segera datang ke Jakarta. Karena aku siap meng-host kalian jalan-jalan. Yeay, oke. Kalau gitu thank you Shakira udah datang ke TikTok. Makasih banyak ya buat waktunya Makasih ya. banyak, Kak. Jangan lupa salam buat mama, salam juga buat teman-teman kamu yang pada pintar-pintar itu. Oke? Oke, thank you. Serius? Seriusan, enak banget. Alhamdulillah, semoga ya. Ini yang kolaborasi sama El, nanti aku bawain ya. Aku tadi mau makan lagi malu, soalnya kita sekarang aku makan lagi.